Halo semua teman-teman, selamat datang di dalam channel Om Ben, dalam komunitas PPC ini, biar yang nggak retak. Oke, pada hari ini seperti biasa saya akan membahas beberapa hal yang akan menarik kita ikuti dalam minggu-minggu ini, apa yang terjadi dalam minggu lalu, apa yang dapat kita pelajari dalam untuk dunia trading kita ya. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support dari channel ini. Saya percaya semoga channel ini semakin berkembang dan dapat membantu teman-teman yang lainnya. Ya, seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk join dalam Telegram para pencari cuan ya, yang di sini. Jadi teman-teman join aja di Telegram para pencari cuan. Juga jangan lupa follow untuk Instagramnya di komunitas cpc.saham. Kemudian juga untuk YouTube ini jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman yang lain. Nah, seperti biasa, Om Ben akan selalu menjelaskan hati-hati dengan akun palsu, waspadai penipuannya. Di mana akun palsu ini, kalau teman-teman perhatikan di sini ada linknya juga berbeda. Para pencari cuan satu ini palsu ya teman-teman ya, ini bukan akun PPC yang asli, jadi kalian harus berhati-hati. Nah, bedanya apa? Bedanya di akun yang palsu ini mereka mengajarkan investasi ya, ini terlihat ya. Di sini saya mengajarkan investasi dan lain sebagainya. PPC yang asli tidak mengajarkan investasi atau tanam modal dan lain sebagainya ya. Dan kemudian grupnya juga mereka tidak bisa chatting, grupnya satu arah, tidak bisa chatting. Kalian kalau bergabung ke PPC yang asli, kalian nggak akan bisa chatting di sana. Nah, sekarang makanya pastikan join di komunitas PPC yang asli, di @para pencari cuan ya teman-teman ya. Jadi di komunitas yang asli ini uh, linknya adalah para pencari cuan saja ya, terlihat di sini para pencari cuan saja. Dan Om Ben juga sertakan link dari channel YouTube ini di info dari grup para pencari cuan ya teman-teman. Nah, sekali lagi bahwa PPC yang asli dan akun Om Ben yang asli tidak pernah menawarkan investasi, tanam modal, mopit dan lain sebagainya. Dan juga saya tidak pernah menjapri atau mendirect message anggota yang baru bergabung ke PPC umum ya. Jadi kalau kalian baru bergabung, tiba-tiba ada yang chatting kalian, itu pastikan bukan saya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya, hati-hati karena banyak penipuan-penipuan seperti itu. Nah, oke, pada hari ini kita akan bahas apa yang terjadi dalam IHSG seminggu yang lalu ya. Terlihat bahwa agenda terbesar dari minggu lalu adalah Gross Domestic Product atau GDP dari Indonesia. Di mana kalau kalian ketahui ya, GDP dari Indonesia ini mengalami penurunan ya, dari ini data yang ada, bahwa dari data QOQ-nya ya, quarter to quarter-nya itu perkiraannya minus 3,49%, tapi dalam kenyataannya minus 4,19%. Artinya apa? Artinya lebih buruk daripada yang diharapkan. Tapi jangan teman-teman lupakan bahwa perhitungan dari GDP ini sudah jauh-jauh sebelumnya karena kuartal kedua ya. Jadi menurut saya pribadi itu adalah masa lalu ya, masa lalu dari ya, keadaan ekonomi ya, akibat dari COVID dan lain sebagainya, perlambatan itu. Banyak orang merisaukan kalau GDP ini akan membuat resesi seperti itu ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah market merespon hal yang berbeda ya. Terlepas dari orang yang mengatakan itu kan bandarnya bebas berkehendak ya, bebas sesuka hati dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai trader yang perlu kalian ketahui, dan saya selalu mengajarkan kepada teman-teman di PPC bahwa trader itu juga memiliki yang namanya free will ya, kehendak bebas. Kalian bebas memutuskan juga, walaupun bandar bebas memutuskan untuk menaikkan dan menurunkan harga, tapi kita sebagai trader bebas juga untuk membuat trading plan ya, seperti itu. Jadi kalau kita hanya berfokus pada bandarnya bergerak bebas saja, tapi kita tidak pernah membuat trading plan, itu akan tidak menghasilkan profit apa-apa buat kita ya. Ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Saya kasih contoh di mana dari grup PPC ini saya selalu mengajarkan ya, saya selalu mengajarkan kita untuk membuat planning seperti itu ya. Ini saya carikan chat dari saya. Nah, ini adalah chat tanggal 3 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus dari saya di grup para pencari cuan. Ya, jadi saya selalu mengajarkan kita harus membuat trading plan seperti itu ya. Sama ketika hari Senin ya, hari Senin kita lihat IHSG dibanting dengan masif ya, dibanting dengan sangat dalam.
saya langsung membuat trading plan untuk buat teman-teman yang bergabung dalam grup PPC yang berbayar, PPC premium lah seperti itu ya. Jadi seperti ini, saya membuat trading plan jika market tetap kuat di atas harga 5.000 pada hari Senin ya, hari Senin waktu bantingan itu, maka hari ini pagi ini terkoreksi itu adalah koreksi penyesuaian terhadap BDP kita. Jadi market merespon duluan sebelum data dikeluarkan. Seperti itu kasarannya. Jadi intinya IHSG kalau bertahan maka IHSG akan press in. Seperti itu. Jadi IHSG sudah merespon sebelum data dikeluarkan. Seperti itu. Atau yang kedua, jika masih terjadi koreksi yang masif lagi, maka trading plan-nya adalah batas 5% dari harga entry kita hari ini. Jadi pada hari Senin kemarin, saya mengajak teman-teman, ayo hari ini terjadi bantingan. Yuk kita cari saham-saham yang berpotensi koreksi sehat seperti itu ya. Yang terkoreksi tapi masih berada dalam support-support amannya seperti itu. Nanti akan saya kasih contoh beberapa sahamnya ya. Jadi IHSG hari ini terkoreksi ini apa saja yang tepat untuk belanja atau tidak, itu kita buat trading plan-nya seperti itu. Jadi planning saya adalah waktu hari Senin itu saya membeli saham-saham yang masih berpotensi, yang momentumnya masih cukup baik, masih uptrend, kasarannya seperti itu, tapi juga saham-saham itu berada dalam supportnya, ya masih di atas supportnya, artinya belum jebol dari supportnya, seperti itu. Nah, jika memang hari Selasa dan Rabu yang terjadi terkoreksi lebih dalam lagi, maka planning saya adalah kita membuat cut loss 5% dari harga entry kita. Nah, harga entry kita itu kebanyakan adalah harga entry dekat-dekat ARB pada hari Senin itu ya. Jadi ini planning saya seperti itu. Nah, ternyata puji Tuhannya ya, planning saya itu yang terjadi adalah planning nomor 1. Karena kita lihat, ini saya bukakan ya teman-teman. Ya, kita lihat di IHSG, ternyata ini di hari Senin ya, di tanggal 3 ya, buangannya sangat besar. Ini adalah buangan asing ya, terkoreksi ya di harga 4.920 30 ya, terendahnya sekitar segitu, tapi closingnya memantul di atas 5.000 ya, closing di atas 5.003 seperti itu. Jadi ternyata seketika harganya terkoreksi masif ya, kemudian memantul kembali ke harga support psikologisnya di 5.000, maka hari berikutnya IHSG selama 3 hari Selasa, Rabu, dan Kamis mengalami rally ya. Kita lihat ya ini rally. Kalau orang teknik analisa bilang ini three white shoulder ya. Jadi ini candle bullish, pattern bullish seperti itu ya. Jadi saya tidak memprediksi berdasarkan apa yang saya tidak mengerti, tapi saya memprediksi berdasarkan meminimalkan resiko. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, yang chatting tadi, saya tetap ada yang namanya stop loss, ada yang namanya cut loss ya. Cut loss-nya adalah 5% dari entry pada hari Senin tersebut. Karena kita entry hampir di dekat-dekat ARB pada hari Senin tersebut ya. Ketika memantul kita mulai entry. Seperti itu ya. Jadi ini adalah planning yang kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya kasih contoh seperti itu. Nah, lalu bagaimana view IHSG-nya? View IHSG saya bukakan garisan saya ya. Jadi view IHSG adalah IHSG ini lagi mengalami masa-masa sideways saya bilang. Karena apa? Karena pada hari Senin ya, yang lalu dibanting di sini ya teman-teman ya. Terlihat dibanting di sini ya, ini terlihat candle merah, kemudian memantul. Nah, kenapa saya berani mengambil risiko? Karena saya melihat risikonya sangat minim sekali teman-teman. Minimnya dari mana? Nah, penting buat teman-teman mengetahui support atau batas bawah dari IHSG atau dari sebuah saham supaya kalian bisa meminimalkan risiko. Nah, di sini support yang saya buat, garis yang saya buat adalah di 4.975 seperti itu. Ini support IHSG. Kemudian dia berhasil memantul dan lebih bagus lagi karena dia berhasil closing di atas harga psikologisnya di 5.000 seperti itu ya. Dan berikutnya IHSG adalah rally. Jadi IHSG view-nya untuk ke depan ini, untuk hari Minggu depan ini, saya perkirakan ya teman-teman, IHSG akan bergerak di ketika IHSG berhasil terjaga di atas ini ya, garis 5.115 ya. Ini adalah garis dari supportnya IHSG ya. Dan ini masih ada tarikan Fibo saya di Fibo 50% ya.
Vibo ini di 5.129. Nah, kemarin saya juga bilang kepada teman-teman, kalau IHSG sampai closingnya di atas 5.135, maka IHSG akan membentuk plan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi setupnya sangat bagus sekali dan ternyata memang ada tarikan di menit-menit terakhir untuk IHSG dibawa ke atas ya, beberapa saham ditarik ke atas untuk mengangkat IHSG seperti itu ya. Dan IHSG berhasil closing di atas 5.135. Bahkan IHSG berhasil closing di harga 5.143. Artinya apa? Artinya supportnya masih dijaga oleh asing seperti itu ya. Masih ada bandar yang menjaga pergerakan harganya supaya IHSG tidak jatuh seperti itu. Terlepas dari IHSG memang buangan asingnya sangat besar. Nah, tapi pada hari Jumat kemarin buangan asing yang sangat besar itu didominasi oleh saham tower ya. Kalau kita lihat ya ini buangan asingnya besar sekali ya. 1,3 triliun ya. 1,3 triliun ya kemarin ini buangan asingnya. Tapi ini didominasi oleh saham tower. Saya akan buka saham tower. Jadi tower kemarin terkoreksi sangat masif sekali ya. Asingnya membuang ya. Ini dia terlihat tower sendiri menyumbang 926 miliar di sini teman-teman ya. Ini 926 miliar. Artinya apa? Artinya koreksi IHSG buangan yang kemarin dengan asing yang begitu banyak keluar itu disumbang oleh tower seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya IHSG kedepannya masih akan mengalami konsolidasi seperti itu ya. Kalau ada orang yang bilang IHSG bakal turun ke bawah 4.500 itu masih terlalu jauh menurut saya. Karena apa? Karena saya melihat view-nya adalah step by step. Saya tidak pernah melihat view langsung ke depan jauh. Karena apa? Karena percuma. Karena pergerakan bandarnya kita harus menganalisa tahap demi tahap seperti itu ya teman-teman. Nah, kembali ke materi pembahasan kita. Nah, ini kemarin saya membuat joke saja, ini bercandaan saja pada sesi 1, asing net sell 1 triliun lagi. Kenapa alasannya? Ya karena asing butuh uang untuk weekend, seperti itu ya. Jadi intinya apa? Intinya kalian atau kita sebagai trader tidak perlu banyak-banyak berpikir mengapa si asing keluar, mengapa si asing jualan. Ya, intinya karena mereka terkadang butuh untuk taking profit, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu kalian terlalu panik. Nah, kalian boleh panik kalau kalian punya saham tower di harga atas, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian tidak punya saham tower, kenapa panik seperti itu? Kenapa harus menganalisa, oh kenapa tower turun dan lain sebagainya? Saya akan buka dengan chart dari tower ya, teman-teman. Nah, ini adalah chart dari tower. Terlihat tower itu sudah memang sangat uptrend sekali ya. Dari kita lihat dari bulan Maret ya, bulan Maret di harga 575 titik terendahnya sudah naik 100% lebih ke harga tertingginya di 1170-an seperti itu ya. Nah, padahal teman-teman, saya selalu mengajarkan jangan pernah mengejar harga. Di sini kalau kalian mau masuk tower, kalian harus tahu support dan resistennya. Waktu tower berkonsolidasi di sekitar 1080-an, ya, 1080-1085. Ketika tower berhasil break ke atas, ini adalah waktu yang baik untuk entry seperti itu. Kalau kalian entry-nya di 1080, kemudian harganya dibawa ke atas ya, ke 1100 lebih ya, 1170-an. Nah, ketika tower dibanding ke bawah, kalian tidak akan panik. Karena apa? Karena pasti akan sudah ada planningnya, sudah ada stop loss-nya seperti itu ya. Kalau memang buangannya sangat masif kemarin, kalian tidak akan loss. Kalian akan melakukan cut loss seperti itu ya. Kalian harganya masih di area 1080. Kalau loss-nya pun akan sangat kecil sekali, sangat tipis sekali. Artinya apa? Resiko yang kalian punya itu minim sekali. Nah, karena itu saya selalu mengajarkan kita harus punya plan seperti itu ya. Jadi itu untuk apa? Untuk saham tower ya teman-teman ya. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah saham tower karena saham tower itu ramai sekali ya, ramai sekali. Menurut saya saham tower tidak perlu banyak perdebatan. Memang asing membuang sangat besar sekali, tapi urusan asing mau ngapain itu urusan yang kita nggak akan bisa mengerti. Kita hanya bisa menerkankan, oh mungkin asing akan jualan, oh mungkin grup jarum akan melakukan pembelian dan lain sebagainya. Tapi yang penting buat kita adalah, kalau buat saya, ketika saya tidak punya barang dan tower dibanding seperti ini dengan buangan yang sangat besar, ini terlihat volumenya sangat besar sekali teman-teman. Saya tidak akan mengambil resiko untuk entry ya, seperti itu. Sebelum tower memantul. Nah, kemarin saya sempat bilang ke teman-teman di grup umum ya,
untuk saham tower. Ini saya bukakan chart garisan saya saham tower. Nah, saham tower ini memiliki ini garisan yang lebih detail lagi daripada yang tadi kita lihat ya. Saham tower ini memiliki support di 1050. Kemudian masih ada support Fibonacci di 1800 di 988. Dan kemudian supportnya lagi ada di 971. Artinya apa? Artinya saya akan membiarkan tower untuk terkoreksi lebih lagi. Seperti itu. Jika memang masih koreksi ya silahkan saja. Tapi jika mulai memantau di area ini, di area 1000 sampai 980, nah ini menjadi hal yang menarik sekali ya, seperti itu. Misalnya memantul ya teman-teman, tapi kalau tidak memantul ya skip saja, abaikan dulu tower sampai dia memang benar-benar mau kemana ya. Tapi kalau saya bilang, kalau tower turun lebih dari harga 1970 itu akan membentuk pola sideways lagi ya. Jadi saya melihat dulu bagaimana responnya. Jadi saya tidak akan pernah mau mengambil pisau yang sedang jatuh. Menangkap pisau jatuh saya tidak akan pernah. Tapi saya akan menunggu pisau itu tergeletak dulu ya. Artinya apa? Artinya ada pijakan baru seperti ini. Dia membentuk pijakan baru di sini. Pisaunya mulai tergeletak seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman paham. Kalau teman-teman mau masuk tower, jangan buru-buru. Tower ini memang saham yang menarik secara fundamental. Tapi untuk para trader, seperti saya seorang trader, saya tidak akan buru-buru untuk masuk ke dalam tower ya, seperti itu. Nah, saham kedua yang lagi ramai kemarin adalah saham Toys ya. Toys Waran seperti itu ya. Ini adalah cat dari Toys Waran ya. Mengerikan sekali ya. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa Toys ini adalah saham IPO ya, saham yang baru saja listing di hari Kamis. Dan underwriter-nya adalah NH Korindo. Ya, kodenya adalah XA. Ya, kalian harus ngerti kenapa kalau pola-pola dari bandar itu kan harus ngerti. Saya tidak terlalu suka dengan saham-saham IPO yang dibandari atau di underwriter oleh NH Korindo seperti itu ya. Jadi kemarin pun saya tidak terlalu peduli dengan Toys ya. Ketika Toys naik ke atas ya saya juga ya sudah mau naik ke atas silahkan saja. Seperti itu saya tidak terlalu peduli. Dan ternyata Toys memang terjadi bantingan ya dari harga 165 sampai ke harga terendahnya di 21 kemarin. Teman-teman beberapa ada yang curhat, wah saya sangkut di saham Toys. Nah, kalau kalian sangkut, itu kalian sedang melakukan perjudian. Karena ini saham IPO yang belum ada, belum tahu ya ini saham ini bagaimana pergerakannya. Jadi saya juga lebih banyak menonton, apalagi ini warannya, seperti di mana waran tidak ada batas ARB-nya. Artinya bisa saja dia turun jatuh. Nah, menarik diperhatikan adalah kita lihat broker summary-nya ya, teman-teman dari saham Toys. Ini saya buka broker summary-nya dari saham Toys. Terlihat underwriter-nya XA ini berjualan 1,4 juta lot. Artinya dia berhasil berjualan 7,7 miliar rupiah ya. Seperti itu. Teman-teman perlu perhatikan bahwa underwriter-nya itu berhak memiliki sahamnya lebih banyak daripada teman-teman yang lain tentunya. Dan saham Toys ini XA punya average harga 1. Artinya apa? Artinya hampir net sell-nya ini adalah 100% keuntungannya. Artinya apa? XA ini luar biasa sekali karena dia bisa berjualan 7,7 miliar kepada retail ya tentu saja ya. Ini YP sanggupnya di average 47 di segini banyaknya ya, 1,3 miliar di average 47. Artinya wah, teman-teman yang mengejar harga yang termasuk dari pejuang-pejuang yang ada di sini, teman-teman sedang melakukan perjudian seperti itu. Saya akan perlihatkan buat teman-teman ya bagaimana XA ini sangat pintar sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Dia dapat profit yang sangat besar sekali di saham Toys ya. Terlihat bahwa XA ini memang melakukan pembelian ya. XA ini selama 2 hari melakukan pembelian, tapi dia hanya beli 384 juta. Ya, jadi XA yang angkat harga kemarin siapa? Tentu saja underwriter-nya XA ya. XA mengangkat harga kemarin ya, mengangkat harga sampai 165, tapi dia hanya butuh modal 382 juta. Ya. Dan dia berhasil berjualan 8,1 miliar. Artinya apa? Artinya XA melakukan bisnis yang sangat bagus sekali. Sekarang teman-teman perhatikan di mana bisnis yang kalian cuma butuh modal 384 juta, tapi kalian dapat profit 7 miliar.
Ya, di mana? Tidak ada, ya. Artinya apa? Artinya XA ini jeli sekali melakukan penjualan bisnis yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa bandar itu sebenarnya hanya ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadi dalam teori perdagangan, di mana ada penjual dan di mana ada pembeli. Kalau ada orang yang berjual atau ada yang pembeli, kalau ada yang untung, ada yang rugi. Ya, di mana XA ini untung 7 miliar lebih. Ya, yang rugi siapa? Tentu saja yang rugi adalah yang beli ya, YP ya tadi terlihat ya bahwa YP, PD, CC dan lain sebagainya ya. Kakak melakukan ini terlihat ya. Mereka sangkut di sini. Jadi XA untung, yang rugi adalah broker-broker retail seperti itu. Jadi teman-teman perlu paham bahwa kalau teman-teman mau beli sebuah saham, kalian harus ngerti bandarnya siapa, pergerakannya bagaimana, technical analisisnya bagaimana, supportnya bagaimana. Untuk Toys W tidak bisa tahu technical analisanya karena ini saham yang baru teman-teman ya. Kita lihat di chart ini sahamnya masih baru. Ini chart 20 menitan teman-teman. Dan ini dibanting dengan luar biasa sekali. Saya pribadi saya tidak terlalu tertarik untuk saham Toys Waran ya. Terlepas dari besok akan membalik dan lain sebagainya, saya tidak tertarik. Jadi ini benar-benar saham perjudian ya. Tapi kalau Toys Waran jebol dari harga 21, teman-teman yang sangkut harus waspada. Karena bisa jadi nasibnya seperti saham AYLS Waran atau Posa Waran ya. Dimana Posa Waran sekarang berada di posisi 2 harganya. Jadi sempat naik ke harga 400-an dibanding kedua. Jadi ini sangat tragis sekali ya buat teman-teman. Itu saham yang lagi happening ya. Saya bahas 2 saham itu saja. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti. Kalau teman-teman beli saham, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai teman-teman sangkut. Oke? Nah, kita akan lanjutkan. Gimana IHSG ya. Tadi saya bilang IHSG akan mengalami proses konsolidasi ya. Konsolidasi. Nah, saya coba share ke teman-teman beberapa chart dari sektoral ya. Ini adalah sektor trade dari IHSG, di mana sektor trade juga masih berada dalam posisi sideways, tapi dalam minggu kemarin terlihat memang sudah mulai bullish ya candlenya ya. Jadi kalian perhatikan sektor trade ya, saham-saham yang ada di sektor trade. Nah, properti ini yang harus waspada, properti dan konstruksi ya. Properti ini chartnya ini sedang mengalami di area support ya. Ini terlihat ya turun terus ya teman-teman ya, dari bulan Juni mencapai puncaknya, kemudian sampai Agustus ini turun terus. Teman-teman yang masih pegang saham-saham properti ya, sektor properti dan konstruksi, saya sarankan teman-teman berhati-hati ya, berhati-hati. Kalau sampai chartnya ini jebol dari supportnya di 286 harganya ya, ini harga dari sektoralnya, dan ini candlenya pun candle bearish ya, seperti itu ya. Bahaya sekali teman-teman, kalau sampai dia jebol, maka saham-saham dari sektor properti pun juga akan terkoreksi seperti itu ya. Kalian perhatikan hampir semua saham sektor properti ya, seperti Pawon ya, Pewon, CTRA, SMRA, BSDE ya, itu mengalami koreksi yang sangat masif dan hampir semua jebol supportnya ya. Saya akan coba perlihatkan sedikit ya, buat teman-teman supaya waspada. Ini saya bukakan chart dari SMRA. Nah, ini saya pakai bot PWC ya. Gampang sekali ya. Jadi teman-teman kalau ingin lihat support resistance-nya tinggal ketik aja seperti ini. Nanti di akhir video akan saya jelaskan bagaimana cara berlangganannya ya. Ini SMRA, SMRA ya. Sudah jebol ya teman-teman ya. Supportnya di 545, harga terendah 530. Dia jebol dari supportnya. SMRA ya, seperti itu. Pawon, ya Pawon sama juga. Pawon jebol dari support di 386 ya. Ini harganya dia terkonsolidasi di sini ya, tapi tidak kuat naik, tapi malah jebol ya dengan candle yang sangat tajam sekali ya. Candle bearishnya luar biasa sekali ini Pawon. Kemudian saham CTRA dan BSDE ya. Seperti itu. Nah, CTRA ini juga yang paling mending saya perhatikan adalah CTRA, karena CTRA ini bertahan di harga 635, di mana supportnya di 600 ya, supportnya. Nah, tapi harus saya perhatikan CTRA besok adalah exit ya, exit dari dividennya. Tapi dividennya juga tidak terlalu besar. Jadi saya berharap CTRA tidak jebol juga dari supportnya. Tapi ini perlu kalian waspada ya teman-teman. Kemudian BSDE. BSDE ini juga chartnya seperti ini. Ya, terlihat banyak chart bearishnya ya. Waspada kalau sampai jebol di 670-nya. Ya, berpotensi terkoreksi sampai ke sini ya, ke 585. Tapi masih BSD dan CTRA masih cukup baik daripada dibandingkan teman-temannya SMR dan Pawon ya teman-teman. Oke,
Itu dari sektor properti. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk konsumer ya. Konsumer ini juga bagus chartnya ya. Jadi bisa pantau saham-saham konsumer teman-teman. Kemudian agri ini sangat uptrend sekali terlihat ya. Dari bulan Maret ya sampai sekarang ini chartnya uptrend naik ya. Terlihat sekali chartnya sangat bagus sekali. Kemudian basic industri ini juga masih area sideways masih bagus. Miscellaneous industri juga masih bagus. Yang paling bahaya adalah memang properti ya teman-teman. Jadi kalian perhatikan. Lalu sektor terakhir adalah sektor finance. Finance ini juga masih berusaha jebol resist ya. Ini ada gap di sini. Dia masih berusaha jebol resist. Makanya saham-saham finance terlihat tidak bergerak ya. Seperti BBRI, BMRI, BBNI masih masa-masa konsolidasi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemarin saya mendapatkan artikel yang menarik ya. Karena tidak tracking profit KF tadi dihukum cuci piring ya. Seperti itu, di mana saham KF ya minggu lalu sempat naik ya, digoreng, kemudian dibanting di akhir sesi, kemudian suspend di hari Jumatnya. Ya, ini ada lagi HKKF di pucuk, berarti ini di bawah kening Siti Nampi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui teman-teman. Ini tagline yang sangat bagus sekali. Kita bukan ulat botol, jangan cari pucuk. Jadi saya mengajarkan teman-teman, kita harus cari support, jangan cari resist, jangan cari masalah ya, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi, aku tadi beli KF di pucuk, lalu KF sekarang kena suspend ya, sedih bareng-bareng seperti itu. Jadi teman-teman saya himbau ya, ini apa yang terjadi dalam market ini kita harus mempelajarinya ya. Jadi kalian harus terus belajar. Nah, saya akan ulang sedikit materi saya di YouTube yang lalu. Apakah mungkin cuma di masa resesi dan bagaimana caranya ya? Sekarang harus memahami prinsip trading. Rule-nya adalah beli di harga murah dan jual di harga mahal seperti itu ya. Jadi kalau saham dibeli malah turun, berarti besar kemungkinan kalian beli di area resist atau area orang jualan. Sama kalau tadi ya, kita bukan ulat teh botol, jangan beli di area pucuk ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian beli di area pucuk KF, maka kemungkinan besar kalian akan nyangkut di KF ya. Kalian kejar tower ya di harga pucuk ya tadi ya. Kalian akan besar sangkut di tower. Jadi jangan salahkan bandarnya kalau taking profit, karena memang sudah harganya sudah di atas seperti itu ya. Sudah waktunya untuk taking profit seperti itu. Tahan diri dari fear of missing out. Jadi jangan pernah takut ketinggalan saham yang sedang naik. Di IHSG kita banyak saham sekali ya, banyak sekali saham ya. Ada 500 saham lebih. Kalau satu naik ya masih cari yang lain aja. Seperti itu. Karena apa? Karena biasakan kita membeli di area support seperti itu ya. Kejarlah daku kau pun sanggup. Cara main bandar cari cuan adalah ya itu, mencari orang-orang yang ngejar-ngejar di pucuk, mencari ulat-ulat teh botol itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau saham dibeli malah turun dijual malah itu bukan konspirasi, tapi kita salah area beli ya. Oke. Nah, ini saya berikan screenshot ya teman-teman, beberapa dari teman-teman di PPC Rekom ya, yang berhasil melakukan pembelian di area bawah. Kita lihat SMBR kemarin ya, bisa profit 18%, kemudian MNCN ya, MNCN bisa profit di 11,39%. Nah, saya akan bukakan chart MNCN. Ini menarik sekali teman-teman. Kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi saya untuk video ini lebih banyak mengajarkan buat kita memberi contoh bagaimana kalau kita beli di support itu enak sekali teman-teman. Kita lihat ini supportnya ya. Kembali lagi MNCN terkoreksi masif, tapi masih dijaga di supportnya. Supportnya kemarin di 770, 765 ya teman-teman. Di area sini lah. Teman-teman yang kemarin beli di grup PPC ya, PPC Rekom, kita merekomendasikan untuk membeli MNCN ya. MNCN kita merekomendasikan untuk membeli ketika harganya terkoreksi di bawah 800, tapi dengan batas aman 750 seperti itu ya. Nah, makanya ada screenshot ini. Nah, ini adalah teman-teman yang berhasil beli di area support. Enak sekali kan teman-teman. Kita beli di area support, untungnya 11% ya. 11% dalam 3 hari. Seperti itu ya teman-teman. SMBR ya. SMBR itu juga sama. Beli saat terkoreksi ya. Saya bukakan chart dari SMBR ya. Saya bukakan chart dari SMBR. Nah, terlihat ya SMBR melakukan mantul di sini ya, mantul di 450 ya, mantul di 450 membentuk base seperti itu ya, membentuk fondasi. Kalau teman-teman mau beli bisa, mulai spekulasi buy bisa.
Makanya saya sarankan untuk saham tower, biarkan dia memantul dan membentuk fondasi dulu teman-teman. Kalau dia memantul membentuk fondasi, kemudian di hari berikutnya dia naik, teman-teman bisa melakukan spekulasi pembelian seperti itu. Itu bukan judi, itu namanya analisa dengan meminimalkan resiko. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bedakan antara judi dengan melakukan spekulasi buy. Ini saham KF. Saham KF ini luar biasa sekali ya. Ini terlihat beli di 2.400, kemarin harganya sampai 3.500. Cuannya 45% dalam 2 hari teman-teman ya. Dalam 2 hari cuan 45% ya. Ini terlihat ya. Nah, yang ini yang nakal. Ini cukup nakal ya. Mereka ini bonek ini teman-teman. Tapi ya oke lah. Karena masih bisa keluar cuan ya. Tapi yang mau saya lihatkan ini enough ya. Enough-nya beli di 2.600, jual di 2.240. Kemudian ini juga ada Antam di 6.089 ya, gain 16%. Nah, ini ada screenshot dari teman-teman ya. Breeze beli di harga 515. Breeze supportnya di 500, 510 ya. Dapat gain 7% ya. Friend ini nggak tahu ini cut loss atau gimana. Tapi KF ya, KF-nya cuma 22%. Tins cuan 10%. Seandainya Friend ya kemarin dia cut loss, portonya masih overall cuan seperti itu ya. Jadi saya mengajarkan kalau mau lihat cuan adalah secara keseluruhan ya dari overall porto kita, dari keseluruhan modal kita ya teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Nah, KF ini KF saya lihatkan chartnya ya. KF berhasil memantul ya. Kembali teman-teman, kalau mau melakukan spekulasi buy, itu tunggu sahamnya mantul. Pisaunya jangan masih turun ke bawah, tapi tunggu pisaunya tergeletak. Ketika sudah tergeletak di sini ya, lihat mantul ya ini ya. Tergeletak di sini, sempat ke bawah lagi. Nah, kemudian ini bisa melakukan spekulasi buy dengan apa? Dengan resiko di 2070. Kalau jebol 2070 lagi ya buang dulu. Seperti itu ya. Karena spekulasi buy atau di dalam PPC sering ada istilah kita ninggal sandal ya. Ninggal sandal di sebuah saham. Artinya apa? Kita test lot. Seperti itu. Namanya test lot juga lotnya kecil ya. Jangan test lot all in itu juga enggak test lot namanya. Itu namanya judi ya. Jadi test lot hanya mungkin 5% atau 10% dari porsi yang kita alokasikan dalam sebuah saham. Seperti itu. Kita test lot di situ. Nah, kita test lot kemudian nah, ini sudah mulai menarik di candle ini karena membentuk pola inside bar ya teman-teman ya. Terlihat ya. Makanya beberapa teman-teman sudah melakukan spekulasi pembelian seperti itu. Nah, ketika harganya terbang, nah kita mendapatkan keuntungan bisa average up di sini ya. Ketika terbang, wah ini menarik ini kita bisa average up kemudian sampai harganya arah seperti itu ya. Nah, untuk KF besok Senin bagaimana? KF memang sudah open suspend ya besok Senin, tapi perhatikan teman-teman. Yang pertama KF sudah kena suspend ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau sudah kena suspend artinya KF ini memang dipaksa untuk terkoreksi atau minimal sideways. Kalau KF masih naik terus, nekat naik terus, maka akan kena suspend lagi yang kedua. Dan suspend yang kedua pasti lebih lama, bisa 1 mingguan lebih ya, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah KF tidak bisa bertahan dari resist areanya di 3.330. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini kuncinya. Kalau seandainya besok KF bisa naik dan mulai konsolidasi di sini, itu menarik sekali. Tapi ketika besok naik ke atas dan kemudian dibanting lagi ke bawah, di bawah 3.330, maka KF tidak menarik lagi. Karena artinya apa? Artinya KF masih belum bisa bertahan di area resist ya. Tunggu dia terkoreksi ke bawah. Itu untuk saham KF ya teman-teman. Jadi untuk besok Senin saham KF enough sudah dibuka suspend, tapi hati-hati teman-teman. Yang sanggup di atas perhatikan baik-baik. Ketika harganya ditarik ke atas tapi tidak kuat di 3.300, segera melakukan penjualan ya, segera sell ya. Kalau harga dibanting ke bawah, hati-hati kalau ARB ya teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan saham KF dan enough kalau kalian masih sangkut ya. Nah, untuk minggu depan saya kasih beberapa saham yang menarik. Saham pertama adalah saham ERA. Saham ERA ini terlihat uptrend ya teman-teman, uptrend. Menarik sekali karena dia berhasil retest dari 1.400 ya. Kemudian dia berhasil lolos dari resist di 1.570. Jadi buat teman-teman dan saya pribadi, saya akan mengincar saham ERA ini jika dia terkoreksi mendekati area resist ini. Area support ini 1.570 ya. Saya akan bukakan chart Fibo-nya dari ERA. Karena saya melihat ini saham ini menarik sekali. Nah, saham ERA ya. Saham ERA terlihat kemarin itu saham ERA berhasil berkonsolidasi di golden ratio ya, golden ratio dari Fibonacci 618, di mana
angka 618 biasanya menjadi support atau resist yang kuat sekali. Nah, ini terlihat sekali memang hampir 1 bulan ya, 1 bulan sideways di area 1450-an ya, seperti itu. Dan akhirnya kemarin dibanting hari Senin ya, dan luar biasa sekali bisa mantul naik ke atas, seperti itu ya. Kemudian dia retest lagi 2 kali dan kemudian terbang. Jadi saya akan mengincar era di area sini teman-teman ya. Jadi untuk area beli saya di ini 1570, 1550 sampai batasannya di 1500-an. Jadi saya akan melakukan porsi pembelian di area sana ya. Jadi teman-teman yang ingin beli era bisa antri di sini ya. Antara 1500 sampai 1550 ya. Hati-hati kalau 1475-nya jebol. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi batasan support kita lagi. Jadi tentukan area dari resikonya ya. Seperti itu. Itu saham pertama yang benar adalah saham era. Saham yang kedua adalah saham UNTR. UNTR ini adalah chart dari weekly-nya. UNTR secara weekly dia ini terlihat volumenya besar sekali ya. Dia berhasil break dari resistnya ya. Ini resistnya di 24.250. Berhasil closing di 24.700. Nah, yang luar biasa sekali UNTR ini berhasil break setelah 1 tahun ya. Artinya ini ada 1, 2, 3 kali percobaan gagal, kemudian UNTR ini turun ke bawah ya, kemudian membentuk double bottom. Terlihat ini double bottom ya teman-teman ya. Double bottom ini terkonfirmasi ketika dia lolos dari 19.900 ya. Dia double bottom dengan target area di 28 ribuan. Jadi saham UNTR masih menarik selama berada di atas 24.000. Jadi buat teman-teman yang mau entry bisa entry di area 24.000 sampai 24.300 ya, seperti itu ya. Lebih bagus lagi kalau dikasih area ke bawah. Tapi saya berharap karena saya sudah punya barang, tentu saja saya position taking. Jadi saya berharap saham ini langsung mengalami penguatan ke atas 25.000 ya. Itu saham UNTR. Kemudian saham RAL. Saham RAL ini juga menarik karena rebound ya. Ini yang saya maksud teman-teman. Jadi perhatikan saham-saham yang punya momentum yang baik. Kalau beli, jangan saham-saham yang sedang gerojok ke bawah kalian beli. Itu nggak saya banget lah ya. Terlihat misalnya seperti ini sahamnya lagi turun nih. Ini pisau jatuh ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai tergeletak pisaunya. Ini sudah bisa mulai spekulasi buy di sini dengan tesla atau nyendal ya, tinggal sendal di sini ya. Nah, lalu mulai naik seperti itu. Nah, untuk saham RALS buat teman-teman yang mau masuk, jangan kejar di harga atas, saran saya. Karena saham RALS ini berpotensi sering sekali melakukan jebakan ya, seperti itu ya. Saya pribadi kalau saya mau entry di saham RALS, saya akan tunggu di area 560 atau 540, seperti itu ya. Atau ketika dia sudah berhasil di atas 620-an, tapi itu pun melakukan pembelian dengan porsi yang sangat kecil sekali. Karena terlihat ini ya, 655 ini resist yang sangat kuat sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dicoba dan gagal. Ya. Jadi ini ya, 655 sampai 675 resist yang sangat kuat sekali. Hati-hati ya teman-teman kalau kejar harga ya. Makanya saya sarankan para pembelian di area bawah seperti itu ya. Saham berikutnya yang menarik adalah saham ACE Hardware ya, ACE. ACE ini juga uptrend ya. Ini luar biasa sekali, ini uptrend sekali. Ya, teman-teman, uptrend sekali. Kalian bisa melakukan pembelian. Ini kemarin berhasil memantul di 1635 ya. Dengan closing di 1660. Saya kalau mau beli saya akan antri di harga 1600-an ya, 1635 ya. Seperti itu. Saya berharap besok tidak langsung lari ke atas, tapi masih sedikit berkonsolidasi yang memberikan harga diskon seperti itu. Tapi kalau memang lari ke atas, saya misalnya mau HK, juga harganya sangat kecil sekali ya teman-teman ya. Saham ACE Hardware ini, saya akan bukakan chartnya. Ini saham yang sangat menarik sekali. Dia sangat berpotensi membentuk all time high teman-teman ke depannya. Ya, saya bukakan chart weekly-nya dan chart monthly-nya. Ya, ACE Hardware ini 1920 ya ATH-nya sepertinya. Iya, betul. 1920. Jadi ACE Hardware ini berpotensi untuk menguji all time high-nya seperti ya teman-teman ya. Jadi ini masih upside-nya masih cukup lumayan ya, 1600 sampai 1920. Jadi ini bisa dipantau buat teman-teman untuk selama minggu ini ya. Oke, kembali ke pembahasan. Ya, UNTR sudah, RALS, ACE Hardware. Nah, PSAB, saham emas ya. Saham emas. Saya mau tunjukkan chart dari emasnya dulu.
Ya, chart dari emas. Emas itu kemarin memang terkoreksi, tapi menurut saya itu adalah koreksi yang sangat normal sekali. Karena apa? Karena dari chart ini emas itu sudah rally. Kita lihat ya, ini rally ya luar biasa sekali, rally dari 19 Maret ya, 19-20 Maret ya. Dari harga 1.462 menjadi harga 2.000. Jadi sudah rally. Jadi ini sangat uptrend sekali teman-teman. Dan teman-teman harus perhatikan kalau secara uptrend lainnya ini emas ini turun ke harga 1.850 itu juga masih uptrend seperti itu. Jadi saran saya jangan ngejar saham-saham emas ya. Perhatikan baik-baik emasnya. Tapi komoditi emasnya ini masih berpotensi untuk terkoreksi seperti itu ya. Masih berpotensi terkoreksi lagi. Tapi saya berharap dia bisa memantul di area ini 1990-an ya sampai 1970 kalau sampai terkoreksi lagi ya. Jadi so far emas dunia ini masih terkoreksi seperti itu, tapi ini adalah koreksi yang sangat sehat sekali dan sangat normal sekali karena dia kenaikannya sangat tajam sekali ya. Ini terlihat ini aja naiknya tajam sekali, ini hanya ada 2 candle koreksi ya. Tapi terus naik ke atas seperti itu. Nah, saham PSAB. PSAB ini kemarin kena apa? Kena resist kuat ya, kena resist kuat. Kita lihat PSAB. Ya, PSAB. Ya, ternyata PSAB kena resist kuat di golden ratio ya, dari Fibo di 290. Makanya dia tidak kuat. Ya, ini diuji sekali, gagal. Ini berhasil ya 2 kali, 3 kali. 3 kali pengujian dan gagal. Maka akan berpotensi terkoreksi di area sini ya teman-teman ya. Apalagi dia ada gap ya, sekalian tutup gap aja biar bagus ya. Jadi saya untuk saham PSAB, saya sarankan kita tunggu ya. Saya menunggu di harga 250, tapi juga saya memantau pergerakan harga emas. Seperti itu ya. Jika emasnya terkoreksi terus ya saya test lot dulu aja di 250 ya. Tapi so far PSAB ini sampai 240-an masih koreksi sehat. Seperti itu ya teman-teman. Ya, saham kedua saham emas itu ada lagi saham MDKA. MDKA ini juga hati-hati. Ini seperti tower ya teman-teman. Ini saham all time high. Ini seperti tower. Jadi perhatikan baik-baik entry kalian ya. Ini ada area support di 1965. Saya untuk saham MDKA untuk mau entry saya akan tunggu ya. Saya akan tunggu apakah dia kuat di area sini ya. Kalau tidak kuat dia akan tutup gap dulu. Ini ada gap ya, ada gap besar di 1.800-an ya. Jadi kalau tidak kuat di 1965 dia akan menguji 1.830-an ya. Jadi hati-hati. Dan 1940 itu sering gagal diuji ya. Ini ada resist support lagi 1940 ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Kalau 1940, 1965 dia gagal bertahan, maka dia akan terkoreksi sampai 1.800-an. Seperti itu ya. Itu untuk saham MDKA. Saham WIM ya, Wismilak ini juga menarik dan ini rally yang luar biasa sekali ya. Teman-teman yang masuk di area atas harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Saya akan bukakan chart Fibo-nya untuk WIM. Ya. Ya, WIM ini kalau kalian mau entry, saran saya tunggu dulu ya. Ini dia berhasil di atas 372. Kalau 372-nya diuji dan kuat, bisa melakukan test lot ya, test lot sedikit. Tapi dia ada resist kuat di 392. Seperti itu ya. Jadi kalau ini 372 nggak kuat, dia akan berkonsolidasi di area sini lagi. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau mau entry WIM, hati-hati. Saya pribadi masih punya WIM di area 300 ya, average-nya 300 masih punya di area sini. Jadi saya masih aman sekali ya. Saya masih melihat saham ini berpotensi dan saya akan melihat apakah ini bisa membentuk fondasi di sini ya. Seperti ini ya, naik ke atas seperti ini ya. Jadi seperti itu. Itu untuk saham WIM. Jadi WIM masih menarik tapi kalian harus berhati-hati untuk entry ya teman-teman. Kemudian saham GGRM. GGRM ini juga menarik sekali ya. GGRM menarik sekali selama dia berada di atas 50.400 ya. Ini 50.400 ada supportnya dan 49.225 ya. Kita lihat chart dari Fibo-nya. Ya, GGRM. Ya, GGRM dari garisan saya selama berada di atas 48.200 ya di Fibo 618 masih berpotensi sekali ya. Tapi saya berharap GGRM tidak menguji ke area sini ya karena ini terlalu jauh sekali teman-teman. Jadi semoga area 50.000 sampai 49.500 jadi area support kuatnya. Kalau GRM bertahan di area sini ya, bertahan di area support kuat ini, maka kalian bisa
Coba untuk entry ya. Boleh untuk entry di area 50.000 sampai 49.500 ya di sini ya, teman-teman. Itu untuk GGRM. Jadi sekali lagi saya sarankan jangan kejar harga ya. Tetap pakai plan kalian baik-baik. Nah, terakhir yang mau saya jelaskan. Saya selalu ulang-ulang ya, teman-teman. Bagaimana cara screening saham? Yang paling pertama paling gampang adalah tanya teman ya. Tanya teman yang lebih tahu. Tapi tanya teman yang lebih tahu ini bahaya sekali. Bahaya apa? Teman bisa punya motif yang berbeda, tidak bisa jujur dengan kita. Siapa tahu teman-teman itu pom-pom ya, oh dia mau jualan ya, seperti itu. Tapi tidak semua teman seperti itu. Tapi yang paling gampang adalah tanya teman. Tapi tanya teman pun itu masih pendapat pribadinya ya, seperti itu. Tidak bisa pendapat yang benar-benar murni ya, seperti itu menurut saya. Yang paling aman adalah yang kedua adalah analisa mandiri. Teman-teman analisa mandiri saham dari tiap saham tersebut. Yang ketiga, kalian pakai bantuan dari Chartbot PPC ya. Chartbot PPC itu seperti yang tadi ini ya. Ini Chartbot PPC ya. Jadi teman-teman ini banyak sekali dari member yang merasakan dampaknya ya. Nah, ini saya buka dari chat BRPT. Sekalian saya mau warning untuk BRPT ya. Teman-teman hati-hati yang punya BRPT. Ya, BRPT ini terlihat sekali bahaya ya. Kalau 875-nya jebol, maka dia jebol dari supportnya. Ini jadi pisau jatuh lagi. Ini pisaunya sudah jatuh dan tergeletak di sini, konsolidasi. Kalau ini tidak kuat, dia akan ambrol ke bawah ya, teman-teman. Hati-hati kalau kalian punya BRPT ya. Pantau baik-baik, kalau jebol 575 ke bawah dan tidak bisa bertahan, saran saya ya buang dulu saja. Ya, saya pribadi tidak punya BRPT. Seperti itu. Jadi ini adalah cara dari bot PPC sangat mudah sekali. Kalian bisa cari support resisten ya dengan gampang sekali ya teman-teman. Oke. Kemudian seperti itu ya. Jadi kalian harus paham caranya screening saham. Cari saham yang menarik di mana, supportnya resisten di mana, kan harus paham, teman-teman. Seperti itu ya. Itu yang paling mudah ya. Soalnya kalian belajar bandarmologi dan lain sebagainya. Tapi yang paling mudah adalah cari support dan resisten. Kalau kalian tahu supportnya di mana, resistnya di mana, kalian tidak akan beli di Monas. Tidak akan beli seperti ulet teh botol ya. Tidak akan beli di pucuk seperti KF, di tower tadi ya. Itu bahaya sekali. Jadi IHSG masih menyimpan banyak saham berpotensi. Masalahnya bagaimana kita bisa menemukannya. Seperti itu. Nah, ini mau saya ulang lagi bahwa kesuksesan dalam dunia trading itu diperoleh ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya berusaha keras, perjuangan, ada yang namanya kekecewaan, disiplin, kerja keras, dan dedikasi. Artinya ada yang namanya proses, tidak ada yang instan, teman-teman ya. Nah, ini saya mendapatkan gambar yang bagus sekali dari Dueto ya. Terlihat bahwa trader atau investor saham dengan mental kasino punya kemiripan dengan penjudi di kasino. Mereka biasanya satu, bermimpi meraup untung dalam waktu sekejap. Kalau kalian lihat grup saham ya yang menawarkan kalian pengen cepat cuan ya, cepat kaya ya, jadi orang kaya, be rich ya, jadi seorang bos dan lain sebagainya. Hati-hati, itu tidak sehat ya. Psikologisnya dipermainkan. Jadi itu mental kasino. Yang pertama adalah trading itu tidak bisa punya mimpi untung dalam sekejap. Kalau kalian dapat saham yang arah seperti KF 2 minggu lalu ya, KF naik 200%, itu bonus seperti itu. Tapi dalam normalnya tidak terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian butuh proses. Yang kedua tidak punya plan ya, tidak punya plan ya. Saya selalu bilang ada pentingnya trading plan ya. Tidak punya plan, tidak memahami probabilitas, tidak tahu analisanya. Tiga, tidak tahu kapan harus berhenti berjudi. Saya kasih tahu teman-teman, dalam dunia trading, wait and see adalah salah satu strategi. Kalau kalian tidak tahu kapan harus berhenti membeli, kalian punya mental kasino, mulai mental pejudi. Jadi selain kalian menganalisa, kalian harus tahu kapan harus mandiri untuk membeli. Seperti saya tadi lihat, oh saham ini masih belum masuk area entry saya tunggu aja. Ya, seperti tower tadi ya. Tower belum turun, ya saya tunggu aja. BRPT masih seperti itu, ya saya tunggu aja. Wait and see adalah salah satu dari trading plan. Jangan lupa itu ya. Yang keempat, berjudi berdasarkan rasa nekat atau emosi. Ini tidak termasuk kategori investasi ya. Jadi teman-teman harus paham. Saya sarankan teman-teman harus memahaminya. Psikologis ini penting. Jangan sampai kalian sudah beli ya. Saya sudah yakin nih saham ini bakal naik. Saya beli saham A. Sudah yakin, sudah beli, kemudian dibawa turun. Kalian tanya ke teman, gimana ya saham A ya? Bagus tidak ya? Saya orang dan lain sebagainya. Itu artinya kalian tidak punya trading plan. Ya, kalian punya mental penjudi. Ya, beli hanya berdasarkan perasaan feeling ya, feelingmologi ya. Feelingnya nih saya bakal naik seperti itu ya. Hati-hati.
Jadi kalian butuh komunitas yang tepat dan sehat untuk mengedukasi. Saya ajak teman-teman kalau kalian tidak punya grup, tidak punya komunitas, gabung dengan para pencari cuan ya di PPC umum ya, di PPC umum seperti itu. Jadi kalau mau gabung di PPC umum ya ini saya bukakan ya ini grup PPC umum ya. Ini PPC umum banyak yang chatting di sini ya, banyak yang berdiskusi, kita berdiskusi bareng-bareng seperti itu ya. Jadi kalian joinnya di mana? Ini linknya ya, para pencari cuan ini nanti akan saya sertakan dalam YouTube saya ini. Tapi ini linknya teman-teman ya. Oke, bergabung bersama kita komunikasi, kita diskusi bareng-bareng ya. Ini banyak teman-teman yang berdiskusi ya dan lain sebagainya ya. Banyak ya, ada bercanda dan lain sebagainya, ada yang tanya jawab dan lain sebagainya. Saya juga akan memberikan masukan-masukan yang ada di PPC ini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman cocok dengan grup ini dan mau lebih intensif lagi, kita punya grup rekomendasi yang berbayar seperti itu ya. Grup rekomendasi yang berbayar ini grupnya. Jadi teman-teman bisa lihat kita punya beberapa paket ya, paketnya kalian chatting ke ini Cangci Mentong atau AD13P yang ada di grup PPC umum ya, jangan salah. Dan saya tidak pernah, admin kita tidak pernah chatting kalau kalian barusan join ke PPC umum, tidak pernah chatting langsung, menawarkan tidak pernah ya. Jadi kalau kalian berminat kalian bisa tanya seperti itu ya. Dan kita hanya menerima pembayaran melalui rekening bank BCA, tidak virtual account ya teman-teman, hati-hati penipuannya ya. Ini adalah paket-paketnya, nanti kalian bisa lihat lagi ya. Jadi ini kita lihat ini, Om Ben, aku mau gabung gimana caranya? Nah, hubungi AD13P, ini ya, Mas Adi, atau Cangci Mentong ya, Pak Hendra. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi hubungi mereka seperti itu. Oke, nah ini saya mau kasih sedikit testimoni. Saya jarang sekali testimoni, tapi saya sangat senang teman-teman dari PPC memberikan testimoni ya. Terlihat ini ada satu akun Om Ben, porto saya selama jadi PPC udah naik 10%. Porto saya artinya total dari modal seperti itu ya. Padahal baru 2 bulan join dan saya 0 dari saham. Jadi terbukti saya bersyukur sekali PPC ini berguna buat teman-teman trader ya untuk membantu tradingnya. Nah, ini juga ada. Benar Om Ben, 10 bulan main saham, 6 bulan pertama minus 45% dari modal. Udah stres total, khawatir modal habis. Akhirnya belajar sana-sini sampai nemu style. Akhirnya cut loss semua, mengawali diri dari nol dan akhirnya terbalas di 4 bulan ini dan balik modal dan profit. Artinya apa? Artinya loss-nya selama 10 bulan tertutup dalam 4 bulan. Artinya apa teman-teman? Jangan takut kalian tidak cuan. Kalau kalian pola pikir mindset kalian benar, kalian punya strategi trading plan benar, pasti cuan ya. Ya, beruntung banget bisa kenal PPC dan komunitasnya. Thanks untuk ajarannya selama 2 bulan ini. Ya, lagi nih. Kalau di sini rekomendasi dapat, ilmunya dapat Om Ben. Nah, jadi ini testimoni dari teman-teman ya. Wih, mantap sih Om, disiplin pastinya. Kalau saya sih suka nakal, agak sana sini. Nah, ini masih nakal ini, agak sana sini. Masih mental penjudinya ada. Cuma sekarang porto naik 15% dari Dimas bulan lalu, tapi loss karena HK minus 4% ya, karena ya seperti itu ya. Lalu ada lagi, Om Ben salam kenal, ini saya di Japri member ya ini ya. Salam kenal, saya baru join PPC 3 hari. Dari semua grup MIM yang pernah saya join, menurut saya PPC yang paling cocok dan edukatif buat membernya. Terima kasih sekali, saya sangat terhormat ya bisa membantu teman-teman untuk trading lebih baik lagi ya. Jadi terima kasih banyak, baru saya join lifetime ya. Kemarin kita ada promo lifetime ya, cuma untuk 10 orang saja. Ya, jadi saya harap grup ini berguna ya teman-teman ya. Saya harap grup ini berguna, teman-teman bisa cuan bareng-bareng. Kemudian ini kemarin juga ada, iya dong walau sebulan, tapi saya merasa itu berpulas. By the way, portoku plus 17% loh. Wow, luar biasa sekali. Bersama PPC dan para suhunya, semoga diberi kesehatan. Terima kasih teman-teman ya. Jadi itu intinya teman-teman ya. Saya ingin video saya ini yang maafkan kalau ini sangat panjang sekali hari ini ya, tapi saya harap ini berguna untuk bekal teman-teman seminggu ke depan. Saya berharap teman-teman bisa disiplin ya, bisa sesuai dengan trading plan ya. Jangan lupa teman-teman bergabung di sini. Saya harap semuanya berguna ya. YouTube ini berguna, grup umumnya berguna. Apa yang saya lakukan selama ini, jeripaya saya berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagikan teman-teman semuanya. Ya, supaya banyak orang yang semakin diberkati, semakin merasakan dampak dan manfaat yang baik dari YouTube Menyan Om Ben ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Salam cuan ya teman-teman ya.
Saya harap minggu depan kita cuan bareng-bareng, kita panen bareng-bareng. Salam PPC.